Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Obrolan kita malam ini di Growth Space, kita akan membahas topik pernah selingkuh atau diselingkuhin. Jadi bagi teman-teman semua yang memiliki pengalaman diselingkuhin atau pernah selingkuh, silahkan share aja cerita kalian. Kita akan tanya-tanya nih, sebenarnya pernah selingkuh atau diselingkuhin ini gimana sih ceritanya gitu. Nah, hai Fon. Hai, Nah, lu gimana, Kes? kok langsung nembak gue? Oke, mari kita cerita. Oke, mungkin dimulai dulu dari saya ya, teman-teman. Oke, Baru datang langsung ya. baru datang langsung nembak gue. Teman-teman yang mau cerita, nanti langsung apa namanya di raise hand aja. Minta Ya, kami naikkan jadi speaker. Jadi gini, jadi kebetulan selama ini saya tuh udah pacaran selama 3 kali. Begitu, oke. Fon. Fon, lu Ya, tanggepin gue dong, biar gue gak kayak ngomong iya, sendiri. iya. Ini gue tangkap. Nah, selama pacaran 3 kali itu, Oke. tebak apakah saya diselingkuhin atau saya selingkuh? Dua-duanya. Enggak. Oh, Jadi selama pacaran 3 kali itu saya selalu diselingkuhi. Jadi sebenarnya tiap gue menjalin hubungan tuh gue selalu review sebenarnya ada nggak sih yang salah dari gue. Nah pacaran pertama, persyaratan pertama ini saya terlalu posesif. Saya sadari saya terlalu posesif. Makanya itu kapan, Kes, pacaran itu pertamanya? pas SMA. Oke. SMA lah, posesif lah nggak? Masih zaman-zamannya posesif ya SMA. Iyalah masih bucin banget. Aduh gue tuh kalau pacaran sama orang gue bucin banget parah. Gue posesif. Pacaran yang kedua nih pas masuk kuliah sama senior kan. Ya, Nah baru bayangin ya gue baru putus sama yang sebelumnya tuh kayak mungkin setahunan gitu. Terus gue menjalin hubungan sama yang kedua ini gue sadar gue nggak boleh seposesif itu. Ya kan. Wow ternyata gue salah langkah. Ternyata dia selingkuh juga. Jadi yang pertama tuh dia selingkuh. Yang kedua dia selingkuh juga. Jadi gue bingung kan kayak apakah gue salah di mana? Yang pertama gue posesifin dia selingkuh, yang kedua gue santai aja dia selingkuh, dan akhirnya jatuhlah kepada yang ketiga. Yang ketiga itu sekitar tahun 2015 atau 2016, kayak 2015 deh. oke. Itu gue udah menjalin hubungan sama dia cukup lama, jadi kita udah sama-sama paham apa yang kita rasakan. Tiba-tiba dia ngilang, dia nikah sama orang lain. Itu bener-bener ngilang dan Iya, jaraknya itu berapa nikah sama orang lainnya? setahun. Maksudnya nggak gini, jadi kayak kita masih kontak-kontakan, terus dia kan balik kampung tuh pas liburan, terus gue dapat kabar dari temen gue yang sekampung sama dia itu ya dia menikah itu. Hmm. Jadi gue memang sangat memorable banget tuh kejadian itu. Jadi kayak sampai sekarang gue bingung kayak anjir gue salah apa sih, kenapa mereka semua selingkuh gitu. Itu sih, gue belum pernah selingkuh sama sekali ya, jangan sampai. Ya sekian Oh, cerita dari gue Devon, mungkin teman-teman yang ingin bercerita silahkan raise hand aja. Halo, ini halo, halo, halo. halo itu Halo. Selamat malam Devon, Kesia. dan Dita juga. Oh Iya, iya. selamat malam Kak Ibnu, Halo, salam selamat kenal. malam. Salam kenal. Eh, Oke. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong masalah selingkuh dan diselingkuhin. Mungkin cerita dari bitternya dulu ya kalau dari aku. Aku pacaran terakhir itu 7 tahun. Em, dari awal masuk kuliah sampai lulus, terus sampai kerja. Dan pada saat itu LDR memang, dan kesalahannya sih emang nggak ngasih kepastian kira-kira kapan bisa benar-benar lanjut ke jenjang yang serius kayak gitu. Cuman setelah setelah ternyata setelah dikomunikasikan akhirnya aku bilang bahwa Hmm, kita serius tahun depan nih, kayak gini planningnya, kayak gini. Nah, oke. mungkin masalah kultur juga ya, dia kan orang Sumatera, dan di benaknya orang Sumatera itu dia
berpikiran kalau orang tuanya nggak diminta langsung, orang tuanya nggak bener-bener didatengin atau nggak minimal di telepon atau video call untuk menyatakan ingin meminang si cewek ini, orang tuanya dianya berpikiran bahwa nggak serius kayak gitu, padahal ya udah berlalu 7 tahun kayak gitu, masa ya kali nggak serius gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya dia kerja di yayasan kan, ngajar, dan di situ dikenalin sama bosnya, seorang guru baru di tempat itu. Terus kenalan 4 bulan. Nah, selang 4 bulan mereka istilahnya satu kantor bareng lah ya tiap hari. Di bulan Oktober 2019 kemarin dia telepon sih, malam-malam telepon ngomong, aku diminta sama mas ini untuk dijadiin istri kayak gitu, melalui jalur ta'aruf pada saat itu. Terus dengan entengnya dia bilang, kamu gimana? Terus aku ini sih kesel kan, loh langsung aku bilang kayak ya udah kalau misalnya dia udah siap, kalau emang itu yang kamu ya udah terserah, silakan aja, terserah gitu. Udah tuh udah langsung istilahnya kan kesel kan ya, pulang kerja malam-malam di telepon kayak gitu. Terus ya udah mereka lanjut, tapi aku mencoba untuk memperbaiki gitu loh, kan belum kejadian dan belum ada kata putus di antara kita, cuman dia bilangnya ya udah kamu berusaha aja, ayo kita tata bareng-bareng, dia bilang kayak gitu. Tapi ternyata setelah beberapa waktu, 1 bulan atau 2 bulan itu dia masukin lamarannya ke KUA dong. Kayak aneh aja sih, kayak kontradiktif dengan bilang ke aku bahwa dia masih pengen berusaha dan masih pengen ngelanjutin hubungan, tapi di sisi lain dia tetap melanjutkan proses pernikahannya itu gitu loh. Kayak what the hell man. Nah, habis itu aku udah langsung udah aman, udah langsung nge-state bahwa ini nggak bener nih, ternyata dia nggak tegas terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap masa depannya dia gitu. Kayak hubungan ke pernikahan itu kan udah serius banget tuh. Dia malah kayak ibaratnya aku mikirnya kayak malah dimainin gitu loh. Ini tuh masalah waktu juga gitu. Ya udah akhirnya dia nikah, terus udah punya anak juga sih sekarang. Ya diselingkuhin secara diselingkuhin secara dokumen sih kalau aku bilang. Ya, gue juga pikirnya ini selingkuh apa enggak ya, tapi ya tidak mau mencoba mengkotak-kotakan juga sih. Tapi kalau emang menurut Ibnu selingkuh, gue bisa juga sih. Kayak dia berusaha untuk mau melanjutkan denganku, tapi di sisi lain dia tetap lanjut gitu loh, berkas pernikahan ininya sama dia. Bahkan aku ngelihat status WhatsApp-nya ibunya itu fotonya dia, foto ini kalau mau nikah kan ada foto yang merah sama biru tuh, nah ada updatean gitu, coba ya udah. Tadi waktu itu Ibnu juga sebetulnya udah mau ngajak nikah ya? Udah aku kasih plan nanti karir seperti ini, terus kalau nikah nanti mungkin sementara LDM dulu karena dia kan juga lagi kerja di Malang pada saat itu, terus aku juga di Jakarta, terus tapi dia nggak bisa nerima itu, nggak bisa nerima LDM. Kayak mikirnya sia-sia aja, padahal sebenarnya temanku aja yang sekarang LDM Sidoarjo Jakarta pulang setiap sebulan sekali, ya works aja gitu, kayak bukan reason yang ini sih menurutku. Ya mungkin dia emang bukan tipe yang itu ya, mau LDR juga kayak gitulah. Oke, thank you Ibnu sudah mau bercerita. Kita next ya. Kaget. Ke Dita. Halo Dita. Halo Devon. Jadi, apakah ada pengalaman diselingkuh atau diselingkuhin? Tapi sekarang kan udah nikah ya, berarti waktu zaman gue muda ya. Anjir, iya. padahal gue juga masih muda ya. Apakah dimasukin di buku di Hello Goodbye gitu?
Sebenarnya gue ada sih both of them tuh kayak gue selingkuh pernah, gue diselingkuhin pernah gitu. Hmm. Jadi gue mungkin mulai dari gue selingkuh dulu. Dan ini tuh gue buat gue sih lucu ya, tapi buat yang ngalamin mungkin enggak gitu. Jadi waktu itu gue masih SMP kan, gue pacaran sama suami gue sekarang gitu. Oh, Jadi oke. suami gue sekarang adalah mantan gue waktu SMP. Nah waktu itu tuh pacarannya tuh virtual phone, jadi kayak kita kenal di Facebook gitu. Hmm. Terus ngobrol-ngobrol, SMS-an kayak gitu-gitu. Ya. Terus akhirnya jadian gitu. Yang dulu juga gue masih SMP kan kayak sekitar umur 14-15 tahun yang belum ngerti sebenarnya esensi pacaran tuh apa gitu. Cuma bales-balesan SMS doang, ngabisin pulsa gitu. Nah, gue merasa kayak kok kalau cuma chatting-chatting gini kurang ya, dan sementara cowok gue juga nggak pernah ada inisiatif untuk ketemu, dan gue juga kayak bingung gitu loh ngajakin ketemunya gimana. Akhirnya gue pacaran lagi sama cowok lain yang rumahnya lebih dekat gitu. Oke. Karena gue tuh dulu mikirnya gini gitu, orang-orang di internet tuh sebenarnya beneran ada apa enggak gitu. Iya kan, waktu Ya. gue masih kecil tuh. Terus akhirnya gue jadi nama cowok lain yang dimana waktu itu di Facebook gue pasang relationship statusnya sama si cowok yang baru. Oke. Terus cowok gue yang suami gue sekarang, dia kayak nanya ini siapa gitu. Terus udah chaos akhirnya ya udah pisah kan. Ya. Pisah, ketemu lagi tuh kayak sekitar 10 tahun kemudian gitu. Akhirnya lala lili ngobrol-ngobrol, gue juga minta maaf sama kelakuan gue dulu, balikan dan menikah gitu. Itu cerita yang versi suksesnya gitu. Tapi gue tuh dulu diselingkuhinnya tuh kayak gini. Jadi waktu gue kuliah, gue punya pacar yang beda agama gitu dan beda kota juga. Udah beda agama, beda kota gitu kan. Dulu gue kuliah di Bandung, mantan gue ini di Jakarta gitu. Terus kita kayak ngobrol-ngobrol gitu, kenal dari Twitter kan karena dia temen gue. Abis itu dia yang kayak lo mau ketemu nggak gitu. Nah gue kan tidak mau mengulangi kesalahan gue yang dulu kan, yang dimana gue suka sama cowok tapi nggak gue samperin gitu kayak si suami gue sekarang. Akhirnya gue samperin lah dia ke Jakarta waktu itu. Gue samperin, ketemu, ngobrol-ngobrol gitu, dan kayak setelah ngobrol langsung tuh kok lebih cocok ya gitu, kayak dia suka sama gue suka sama dia. Dia ngajak pacaran tuh. Nah bulan demi bulan gitu kok ini orang hilang-hilangan gitu mulu loh. Jadi kayak kok tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada. Terus kayak gue nggak boleh mention dia di Twitter, gue nggak boleh bahas-bahas gue pacar dia, kok jadi fishy gitu kan. Terus akhirnya gue agak mulai kena mental tuh waktu itu karena kok cowok gue nggak pernah available ya buat gue gitu pas gue kuliah tuh. Akhirnya gue samperin dan gue kayak gue mau pisah aja. Terus dia kayak nggak mau. Terus di situ tuh gue baru tahu kok lo deket banget sih sama cewek yang ini gitu, yang dia sebut tuh adik-adiannya dia. Oke. Ternyata gitu. Abis gue minta putus dia nggak mau. Dia kayak minta ya udah let's start over again gitu. Ya udah gue kan masih bodoh ya waktu itu. Ya nggak apa-apa gitu. Udah gue ya bener kan, maksudnya kayak gue zaman muda tuh bodoh aja, mau aja tuh dibucin-bucinin orang kan. Polos Terus ya, masih polos. bener. Enggak sih, kalau polos tuh masih ada level baik. Kalau gue tuh bodoh aja, nggak baik. Terus abis itu tuh gue yang kayak sama dia udah membaik hubungannya, tapi kayak kok lo sama cewek ini mulu gitu. Dan kenapa nih cewek jadi kayak nggak suka sama gue gitu, kayak seolah-olah gue rebut cowoknya. Nah, baru akhirnya dia berapa hari dari gue minta putus dan gak jadi itu, dia minta putus sama gue. Minta putus dan dia bilang kayak gue lebih milih cewek yang satu lagi gitu. Tapi dia tetap nggak ngaku kalau itu pacarnya, sampai temennya itu ngomong ke gue, udahlah gue capek jaga rahasia ini. Dia tuh sebenarnya pacaran sama ini. Terus gue kayak, ih anjing lu semua ya. Udah jelas-jelas gue nangis, gue galau apa, terus lu nggak ada yang ngasih tahu kalau ini berdua tuh pacaran gitu. Kan jadi gue beban juga gitu loh. Jadi ternyata gue tuh adalah si selingkuhannya. Oh. Iya kan, jadi kayak ngeselin banget gitu. Kirain dia selingkuh, ternyata lu Ternyata gue adalah selingkuhannya. Iya bener. Ya ujung-ujungnya sih kayak sekarang gue sama dia temenan baik aja gitu. Karena kan makin gede tuh lo semakin punya kebesaran hati untuk memaafkan kegoblokan orang zaman dulu gitu. Kalau gue pribadi seperti itu, tapi mungkin banyak banget di teman-teman growth space ini yang ngerasa kayak enggak, gue nggak bisa maafin karena dia kan gini gitu.
nggak apa-apa gitu, itu hak lo juga. Cuma gue memilih untuk kayak nggak usah ambil pusing lagi tuh, kayak dia udah minta maaf dan dia mau nyesal, itu dia juga berubah sekarang, udah menikah, udah punya anak gitu, gue juga udah nikah. Cuma ya itu, moral of the story-nya adalah pada saat lo selingkuh dan lo nggak ngakuin itu malah kemana-mana, itu tuh justru lo menyakiti orang lagi gitu loh. Udah malu selingkuh dan lo nggak ngakuin itu gitu. At least kalau lo ngakuin, orang itu kan jadi punya kesempatan untuk ngerasa bahwa oke, lo emang nggak pantas buat gue gitu loh. Tapi kalau dia nggak tahu kan, itu jadi ada pikiran di mana, aduh apakah gue sebenarnya kurang ya makanya dia gini gitu. Jadi punya insecurities seperti itu gitu. Kalau dari gue sih itu aja. Coba untuk teman-teman lain mungkin ada yang mau sharing juga. Ya, tadi yang gue agak-agak keren dan apa ya, lucu juga ya. Ini Dita banyak pengalamannya dengan kenalan sama orang yang virtual gitu, online ya justru ya. Iya, Dan bener. Karena dulu tuh gini, Fon, gue tuh kan lumayan takut untuk kenal orang baru secara langsung. Tapi pada saat gue kenal internet gitu, harusnya gue lebih takut ya. Tapi kayak gue nggak ketemu langsung gitu loh. Jadi gue nggak akan tiba-tiba diculik atau tiba-tiba gue disergap atau gue, karena gue pernah kenalan sama, Bisa jadi diri sendiri juga nggak? enggak juga sih. Itu kan Nggak kita juga semua ya? palsu di sosial media. Oh iya, benar-benar. Enggak. Maksud gue tuh, gue pernah kenalan sama cowok secara langsung terus end up nggak menyenangkan, kayak dia tiba-tiba harassment gue gitu. Nah gue tuh jadi takut kalau untuk kenalan sama orang secara langsung gitu, kayak tiba-tiba dia pegang gue atau apa gitu, dan gue nggak siap dan gue nggak mau gitu. Terus apalagi kalau kasus harassment kan jadi ujung-ujungnya si korban yang disalahin kan kalau di kita gitu. Di internet gitu, gue masih punya safe zone gitu loh, phone ya. Jadi kayak, oh iya gue masih bisa, kalau gue merasa tidak nyaman gue langsung blok aja orang ini gitu. Kalau lo ketemu langsung kan lo bisa yang tiba-tiba nggak gerak gitu kan, karena lo takut atau apa gitu. Nah gue dulu mikirnya kayak gitu pas gue masih kecil gitu. Nah terus lucunya gini kan, cowok gue tuh sekarang pindah ke Malaysia tuh. Jadi kan kita mau nggak mau LDR lagi, Malaysia sama Indo. Terus gue ngomong gini semalam ke dia. Oh, dia di KL. Zami di itu juga. Selangor. Oh ya udah, ntar gue kenalin ya sama cowok gue, kasihan dia nggak ada temen nongkrong. Iya, tapi jauh lah. Sekarang harus ada vaksin 2 kali baru bisa keluar. Waduh, repot banget. Ya udah, ntar lu kenalannya abis udah vaksin ya. Kenalan virtual juga. Vaksin, ya. Iya. Aku udah vaksin sih. Oh, dia juga udah vaksin kok. Iya. Anyway, terus masuk rumah aja, undang. Oke, gue lanjut lagi. Jadi itu karena gue LDR gitu kan, terus mau nggak mau kan komunikasi kita tuh jadi cuma virtual kan. Semalam tuh gue ngomong sebelum dia ke bandara kan, kita tuh dulu pas SMP pacaran virtual doang. Jangan-jangan itu emang latihan nih buat sekarang kita virtual lagi nih. Yang kayak dulu cuma SMS, telepon, sekarang tuh kayak upgrade dikit, ada video call, ada bisa kirim-kirim foto gitu. Iya kayak gitu. Jadi jangan-jangan apa yang pernah gue lakukan sama dia dulu adalah untuk latihan mempersiapkan yang benerannya sekarang gitu, yang udah lebih gede dan lebih matang. Bisa jadi. Lucu juga. Ini ceritanya nih tinggal berapa tahun? Oh enggak, baru 1 hari. Tenang. Baru sehari. Jadi belum ada dramanya. Oh, baru sehari. Baru banget berangkat tadi pagi. Macam 1 minggu ya kan? Gak tahu, gue kan tadi ceritanya nggak nangis tuh pas di bandara. Nggak tahu nih 2 minggu lagi. Jangan kan 2 minggu 3 hari aja udah kayak aduh gimana gitu ya kan? Iya bener. Jangan dipanas-panasin dong Dita. Enggak. Gue kan kalau gue bosen atau gue kesepian, gue ke rumahnya Joni aja untuk numpang makan kan. Jadi gue nggak terlalu terdistrak. Anyway, ini kayaknya Fatima tuh dari tadi mau share nih, Fon. Kayaknya kita ajak ngobrol juga. Halo Fatima, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, gimana Fatima, ada pengalamannya? Diselingkuhin atau selingkuh? Kelihatannya yang mana nih? Bukan player soalnya. Kayaknya ini pernah diselingkuhin, terus kayak itu momen-momennya udah mulai serius tuh.
Bukan Waduh, Jangan-jangan bukan ama ini ama Gostar ama nih. teman sendiri ya diselingkuhinnya ya. ini kan dari tadi tentang pacar ya. Ini malah suami sekarang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Fatimah. Ya, jadi sekarang ini dulu masih bucin-bucin banget ya. Jadi ada red flag gak aku hiraukan. Kan biasanya kalau kita kenal sama orang kan ada red flag kan. Betul. Oke. Jadi red flag itu gak aku hiraukan. Ya udah akhirnya menjalin hubungan lah. Kita PDKT dan kita nikah dan dalam waktu 6 bulan. 6 bulan tuh kita PDKT. Dan itu 6 bulan kita gak pernah ketemu tuh. Oh, virtual juga berarti. Virtual kita. Oke. Heeh. Setelah 6 bulan ketemu dan itu langsung nikah, langsung akad. Jadi baru pertama ketemu lihat wajah pas akad itu. Lucu kan. Terus habis gitu udah kita menjalin. Ya dia baik untuk awal-awalnya tapi karakter itu nggak Kelihatannya bisa belakangan dirubah. gitu ya. Kalau prinsipku tuh karakter nggak bisa diubah. Karakter itu cuma bisa ditutupi atau dia udah terlihat gitu. Kalau bisanya cuma ditutupi aja, nggak bisa berubah. Ternyata waktu itu aku sempet hamil, langsung hamil. Terus bis gitu kita lahiran. Waktu aku lahiran itu dia nggak ada, dia malah ya apa ya, nggak jelas gitu ya. Dan juga belum ada pendirian. Itu juga pelajaran buat aku. Aku nggak mau nyalahin diri sendiri. Kenapa aku dulu bodoh ya? Karena itu pembelajaran juga. Sekarang ini malah lebih ke aku kan sekarang ada di satu pekerjaan di mana kalau misalnya aku sendiri, misalnya aku putus dengan hubungan ini, aku bisa jadi omongan. Jadi karena di situ tuh banyak sosialita yang mereka tuh takut aku jadi pelakor. Jadi aku mempertahankan sebagai status aja nih sekarang. Bilang aja Fatima salah siapa jelek gitu. Iya bener. Terus gimana? Jadi aku nih sekarang emang sekarang nih fokusnya di karir. Suaminya cuma aku jadikan status suami istri karena kalau udah ada status suami istri tuh kan aku kerja sama ibu-ibu sosialita itu tadi. Jadi mereka gak takut sama aku. Kalau udah tahu aku janda, mereka pada menjauh. Sedangkan aku butuh customer dari mereka itu juga. Iya, paham. Ya memang Jadi tuntutan sekarang pekerjaan ya. Gila sih, bener, Alpha Woman banget ini the best. Iya. Tapi bener. Jadi Fatima tadi kayak masih belum kejawab itu sih. Kayak sebenarnya tuh apa sih si red flag yang dulu tuh kamu belum lihat dan sekarang kelihatan gitu. Berkaitan red sama flagnya konsep kita ya tadi. red flagnya itu dia ketemu aku di Instagram, ya kan? Aku dulu bodohnya waktu kan aku sekarang masih 25. Waktu itu ketemu dia mungkin umur 22 gitu. Oh ya itu Dan memang sebelum itu umur-umur bodoh kok. Jadi kita maklum. dan sebelum itu belum pernah pacaran dan emang belum pengalaman juga. Sebelum itu belum pernah jadi polos banget gitu. Oke. Ya udah, red flagnya itu karena dia DM di Instagram. Aku pikir hanya aku yang dia DM, ternyata beribu-ribu Oh dia memang manusia. itu kayaknya usahanya punya kosan cewek gitu. Jadi biar di DM nanti kosannya diisi penuh gitu kan. Apalagi situasi pandemi kayak gini. Kita berusaha berpikir positif ya teman-teman gitu. Ya Baik. mungkin kesepian. Oke, jadi sekarang lebihnya ke Berkuat inti perbanyak strategi cara. aja sih. Strategi Iya. aja. Jadi nanti Iya kalau benar. semua job udah oke, semua udah oke, aku bisa pegang kontrol. Kalau sekarang kan aku masih karir belum. Jadi rencananya Iya. nih strategis dulu lah. Jangan mikir Iya bucin dulu. betul. Betul kita harus taktis ya sebagai perempuan gitu. Benar. Udah mah kita nggak dapat untung, minimal ada hal yang berguna lah ya dari laki-laki seperti itu. Betul. Benar. Bener. Good luck ya Fatima. Oke, Thank you udah thank you. sharing. Oke, mau lanjut ke Hanita nih. Hanita boleh cerita kali. Kayaknya dari tadi tuh udah mau nyalain mic nih. Kira-kira Hanita mau cerita apa soal selingkuh dan diselingkuhin? Atau cerita Halo. Gimana? yang mana? Cerita sama yang BUMN atau gimana? Waduh. BUMN untungnya nggak termasuk ya ini ya. Hmm. Ini Gimana?
termasuk di seriesnya yang Seberapa Bucin Kamu nih sebenarnya nih. Oke. Nah, kalau aku itu sebenarnya kalau aku pribadi sih setia banget, iya. Tapi pernah Wah, selingkuh sekali sih. Nggak apa-apa kok, itu tuh oke. mungkin bagian dari CV gitu. Apa skill kamu? Oh, ternyata aku pernah selingkuh, jadi aku tahu ini ternyata memang salah gitu kan. Iya, Kayak, betul-betul oh Kak cabai Dita. itu pedes. Kenapa kamu tahu cabai pedes? Ya soalnya aku pernah makan cabai kayak gitu kan sebenarnya konsepnya. Mindset Iya. orang memang beda-beda, jadi kita harus open minded ya teman-teman gitu. Silakan dilanjut Hanita. Oke, jadi kalau selingkuh tuh 1 kali. Itu sih karena waktu itu kan pacaran sama yang udah ngerencanain buat nikah tuh. Terus Hmm. LDR. Nah, cuman sebetulnya masalahnya bukan karena LDR-nya, tapi karena menyadari kalau dia bukan orang yang tepat untuk diajak menikah. Terus menemukan seseorang yang lebih pintar dan deket. Ada deket. Jadinya mulai belum pacaran banget sih ya, mulai deket lah sama yang baru gitu kan. Nah, Ya. tapi ternyata si calon suami ini juga selingkuh di tempat kerja dia sana gitu loh. Nah, untuk diselingkuhin sendiri itu dari 11 kali pacaran sih 4 kali sebenarnya. Dan 4-empatnya ini adalah orang yang kebetulan ekonominya itu di bawah aku. Jadi ini orang-orang yang sebagian besar hidupnya itu aku biayain. Oh, Terutama yang 2 baik. terakhir ya, yang udah pas kerja itu. Heeh. Ini makanya dalam series Seberapa Bucin Kamu itu menjadi sugar mommy ya, seperti jadi sugar mommy kata kata Bang John. Iya, betul. Enggak. Kalau Betul kamu itu. tuh konsepnya kan masih muda nih Hanita, jadi kamu sugar dede itu namanya. Oh iya, oh Kalau my god. yang udah tua kan sugar daddy gitu, kamu sugar dede gitu kan. Oh. Oke, baik, terima kasih koreksinya. Istilah baru lagi. Jadi untuk menambah series tersebut, ini 2 dari 4 orang ini adalah orang yang dibiayain hidupnya sih yang pas udah zaman kerja ini gitu. Yang udah calon yang udah mau nikah itu, sama yang satu lagi itu sebetulnya dia wira swasta. Jadi cuman masih kecil-kecilan lah. Kemudian untuk modalnya juga masih pas-pasan gitu. Nah, jadi setiap kali ada proyek yang agak besar masuk, modal besar juga keluar. Nah, itu ya aku sih tahu sih berapa isi tabungan dia gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia udah cerita, aduh ini ada proyek nih misalnya, proyek A masuk, aku uangnya udah habis-habisan di modal gitu. Terus ada barang di toko yang habis, jadi aku habis belanja gitu. Nah, itu besok paginya tuh habis bangun tidur, aku udah langsung telepon kan, bangunin jam 9. Ayo bangun, buka toko, pagi ini mau sarapan apa? Aku kirim ya gitu. Pagi kirim Gojek, GoFood. Hanita nih Siang jangan-jangan kirim memang GoFood. berbakat jadi PA sih dibanding jadi pacar menurut gue. Oh Kayak iya. ngingetin gitu kan. Tapi setiap kali pacaran selalu jadi Jadi PA. alarm sih, Kak. Iya. Iya, jadi bukan personal asisten ya, pacar asisten ini konsepnya gitu. Pacar tapi jadi asisten. Udah ngebangunin, ngebiayain hidup lagi kan, ngurusin pengeluaran tuh gimana. Dia makan 3 kali seharinya udah aku bayarin. Terus kalau misalnya tiba-tiba, ini WhatsApp kok nggak terkirim ya centang 1 ya? Telepon, kok aku WhatsApp kamu nggak bisa terkirim? Iya, kuota aku habis. Oh ya udah, 2 menit kemudian WhatsApp-nya udah aktif lagi. Kalian sudah tahu kan apa yang terjadi? Tentu saja saya mengirimkan dia pulsa untuk beli kuota. Hanita kalau butuh orang yang dibiayain boleh loh. Kebetulan gue memang lagi jauh dari suami gue, jadi belum dapat kiriman gitu. Mungkin butuh yang disedekahin lagi, gue siap jadi volunteer gitu. Iya, kalau dulu hidup mereka tuh aku biayain, Kak. Mungkin boleh masuk ke Google Form ya, Kak, nanti daftar. Oke, hashtag Genius gue Hello Dita ya, in case lo kayak mau coba kirim gitu. Anyway, gue tuh sebenarnya kepikiran gini sih, poin lo adalah cowok-cowok ini ekonominya bisa dibilang di bawah lo gitu. Sayangnya mereka itu malah pertama terlihat seperti memanfaatkan lo yang dengan kebaikan hati lo sebagai sugar daddy volunteer itu malah dimanfaatin yang kayak udahlah biarin, kalau gue nggak punya duit kan ada Hanita gitu, kalau gue lapar udah disediain Hanita gitu. Tapi itu juga kadang gue nggak tahu, mungkin Ibnu sama Devon bisa bantu gue di mana mungkin cowok jadi merasa sedikit inferior gitu loh, karena posisi Hanita kan di atas banget nih gitu secara ekonomi gitu, terus cakep juga gitu kan, pekerjaan mapan. Ini biar gue ditransfer Genius teman-teman. GoFood besok pagi ya, bangunin jangan lupa. Bener. Nah terus
gue tuh pernah ada cerita bahwa salah satu bosnya temen gue, si ceweknya tuh lebih kaya gitu, si istrinya tuh lebih kaya, dia salah satu yang punya perusahaan elektronik gitu kan. Terus si suaminya ini, dia beberapa kali pamer ke si anak buahnya bahwa udah tidur sama perempuan mana gitu, dan jadi belak-belakan dia selingkuh ke anak buahnya gitu ceritanya tuh. Terus kita tuh jadi diskusikan kenapa ya dia kayak gitu. Oh mungkin karena dia merasa inferior, perempuannya itu lebih hebat dari dia mencari perempuan lain yang posisinya tuh di bawah perempuannya dia, supaya egonya dia sebagai laki-laki yang bisa, istilahnya ego trap dia sebagai laki-laki yang menguasai perempuan tuh bisa tetap terpenuhi. Mungkin Ibnu sama Devon bisa ngasih point of view nih, kira-kira kenapa sih bisa kayak gitu? Bisa jadi sih sebetulnya ya, apalagi kalau misalnya di keluarga atau di masyarakat itu kan di mana misalnya laki-laki yang harus membiayai perempuan atau yang mencari nafkah segala macam, ketika diri sendiri kayak gue nggak kayak gitu ya, jadi mulai mencari gimana caranya biar bisa gue seperti itu kali ya. Kalau Ibnu gimana Ibnu? Kalau dari gue sih sesimpel orangnya sih. Jadi kayak emang ini orang emang tahu diri apa nggak tahu diri aja sih kayak gitu. Cuman kalau misalnya secara statistik emang cowok itu aku pernah tahu gambar kayak cowok itu cuman bisa ke 3 pasangan dengan 3 tingkat ekonomi atau kehidupan di atasnya dikit sama kalau nggak salah aku lupa, pokoknya kalau cewek itu cuman maunya 3 yang setara, terus sorry apa ya pokoknya si pihak cowok itu emang nyari yang istilahnya bener tadi kata Dita sih, inferior, di mana biar dia itu ngerasa nih secara alpha ya, secara basic nature-nya cowok kayak gitu, merasa dirinya dilihat nih sebagai cowok, sebagai pria kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk cewek sih emang dasarnya ngayomin ya, ibaratnya kalau emang, apalagi kalau udah sayang, apalagi kalau udah kena emosi atau feeling, itu Sama bakalan ada susah insting keibuan mikir juga logika. gitu loh, Nu. Bener-bener salah satunya itu. Jadi ya gimana caranya, aku udah sayang, aku udah emosiku udah terhook sama satu orang ini, ya aku harus bisa nge-treat dia dengan baik kayak gitu. Kalau misalnya cewek kebanyakan kayak gitu. Tambahan dong. Apa boleh. Nah, si yang mau nikah itu kan, itu malahan sekeluarganya bukan menghidupi sih. Ya, dibilang menghidupi juga enggak, tapi listrik airnya itu yang bayarin juga loh. Oh memang kayaknya mendarah daging menjadi beban keluarga gitu loh kalau menurut aku. Jadi memang passion mereka itu sebagai keluarga adalah menjadi beban untuk orang lain gitu. Iya benar, Kita kan memanfaatkan nggak pernah banget. tahu ya teman-teman. Semoga aja teman-teman di sini nggak ada yang kayak gitu, keluarganya sehat-sehat gitu ya. Jangan-jangan rezekinya. emang siluman lintah dia. Iya Cuman benar. kalau kata teman-temanku tuh gini sih, kalau aku itu kan model yang kalau pacaran itu All out hampir gitu ya. nggak pernah, itu satu, kedua nggak model berantem karena nggak ribet lah ya. Maksudnya kalau teman-temanku kan kayak aku lagi berantem, kenapa? Dia nggak balas chat aku padahal online gitu loh. Kalau aku nggak pernah. Nah jadi kalau Libra kata lu ya. teman-temanku, ya kalau kata teman-temanku tuh gini, cowok-cowok itu ngerasa kurang menantang aja. Pacarannya lempeng-lempeng aja. Ini anak ya baik, aku lagi sibuk. Nggak, anggapannya kalau anak-anak zaman ya umur around 20 itu kan pasti masih yang kayak aduh pengen chattingan mulu gitu. Nah kalau aku tuh enggak, ya kita lagi kerja ya kerja. Kalau emang udah malam misalnya kayak udah selesai kerja, udah selesai sama kesibukan, terus mau telepon atau video call, oke gitu kan. Atau mungkin baru chattingan gitu, tanya kabar segala macam. Nah aku tuh modelnya gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang tuh yang ada ribetnya aja, nah mostly mereka itu ngedapetin pengganti yang seribet itu gitu loh. Jadi pada saat mungkin ya saling sapa lagi, terus bakal bilang misalnya aku lagi ingat nih gitu, lagi ingat sama kamu nih gitu, apa kabar, bla 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 bla. Terus nanti bakal bilang ya aku hapus dulu ya nomor kamu gitu, nomornya jangan ganti ya, soalnya kalau aku save ntar pacar aku atau istri aku cemburu gitu. Terus kayak Itu ke kamu cemburu ceritanya? apa? Ke kamu atau ke cewek lain? Iya, ke aku.
Soalnya dia bilang cemburu banget. Mohon maaf nih cemburunya kenapa ya? Karena mantan gitu. Iya. Ya tapi kan terus kayak aku bilang, ya tapi kan yang putusin aku juga ya. Aku juga tidak berharap untuk. Terus dia bilang, iya soalnya yang ini ribet banget ngeliat nama cewek muncul di HP padahal konsumen aja marah-marah ngamuk-ngamuk segala Gak macam. Jadi apa-apa, kayak Hanita, itu mungkin dapat adalah karma. karma baik dari Iya. kamu gitu. Biar mampus kan lu, enakan zaman gue kalau kata tulisan di truk kan. Iya betul-betul. Nah jadi mostly sih kayak begitu ya. Bukan mostly, semuanya begitu. Jadi akhirnya mendapatkan yang ribet. Ya sesuai mungkin cita-cita mereka kan dapat Iya, betul, betul, hubungan betul. yang gak lempeng-lempeng aja gitu. Emang kalau orang kufur nikmat tuh gitu, kan namanya juga penyesalan tuh belakangan, kalau di depan namanya pendaftaran. Iya. Baik, semoga setelah ini dapat jodohnya tidak yang seperti itu lagi, karena kan kayak gue cerita tadi gitu, karma baik tuh ada aja. Thank you Hanita udah Amin. Thank you share. ya. Yes. Nih gue mau lanjut ke Noxy Child gitu gak sih namanya? Ih, gila rambutnya keren banget. Halo. Halo Kak. Halo Kak Dita. Kayaknya mau sharing sesuatu, kayaknya gatel deh. Aduh, gue mau cerita mantan gue yang selingkuh kayaknya gitu deh hawa-hawanya. Coba Oh kita enggak, dengar aku nih. mau mengawali. Oh, relate Kak sama Kak Dita yang virtual tadi. Aku juga mengalami fase-fase itu pas kenal internet di tahun berapa ya? Pas aku 2008, 2009 mungkin. Itu juga pernah dapat pacar virtual, terus apa namanya? Lucunya tuh ya udah dulu kan dia maksa kayak jadian gitu kan, jadian terus udah jadian aja, paling cuma telepon sama SMS doang gitu kan. Terus aku taunya tuh dia di bawahku sih, aku kan pasti masih SMA kelas 3 gitu kan, terus dia kelas 1 sih ngakunya. Terus one day itu ortunya tuh telepon nomor handphoneku dan ternyata dia masih kelas 3 SMP. Terus abis itu long the way, abis itu nggak jauh dari itu kan dia ketahuan bohong, terus ada kebohongan lain, terus dia punya pacar di IRL-nya gitu. IML tuh Udah apaan sih? kan IRL. Oh, in real life. Oke. Oke. Iya. Maaf. Terus habis itu tapi kita baru ketemu tuh di 2017 sih finally, tapi ya kayak temenan biasa aja, tapi kayak itu kayak first time aku ngerasain diselingkuhin secara online. Apa sih? Kayak gitulah. Kok gue kayak jadi sim-siminya lo ya gitu. Iya. Cuma bagian balas-balas chat Pak, tapi lu Betul. pegangan tangannya sama cewek yang mana, nonton film sama cewek yang mana gitu. Yes, terus abis itu kayak baru kuliah tuh kan baru I have to move gitu kan, kayak lo harus kenal sama orang beneran nih, kayak bla bla gitu kan. Soalnya teman-teman aku udah julitin gitu, kayak lo jangan main internet mulu, apa-apa jangan ketemu orang asing lah apa gitu kan. Terus sampai akhirnya ketemu ya salah satu orang, ya gimana ya, pokoknya kenalnya dari acara kampusku, terus aku ngundang orang tersebut dan akhirnya aku jadian sama orang itu gitu loh kan. Terus habis itu, nah dulu tuh masih awal-awal aku kuliah tuh kan masih egonya lumayan kan, kayak idealis, harus liberal dan segala macam, tau lah kayak nggak boleh memaksakan kehendak lah, yang harus cewek nggak harus apa namanya maksudnya nggak harus cowok duluan yang mulai, cewek pun harus bisa dan segala macam kayak gitu kan. Terus akhirnya tuh deket sama cowok ini itu agak sebenarnya kayak aku suka gitu kan, cuma sebenarnya ngefans doang gitu kan. Terus akhirnya kayak deket terus aku tahu dia masih kontak sama mantannya gitu kan, sama mantannya. Kemudian aku kayak, lo beneran suka sama aku nggak, apa enggak sih? Kalau enggak aku mundur aja nih kayak gitu kan, toh ngapain juga aku di sini, tapi lo mikirin cewek lain gitu. Terus abis itu ternyata pokoknya setelah beberapa kali akhirnya kita jadian secara nggak ada kata-kata jadian sih, tapi aku mikirnya ya kalau jalan ya jadian gitu loh. Udah kan udah kayak hampir berapa tahun ya, setahun 2 tahun aku tuh pernah nemuin dia tuh selingkuh itu gara-gara aku nggak sengaja buka handphonenya dia kan. Dulu tuh mungkin masih privacy nggak terlalu gimana ya, belum ada HP-nya dulu masih Android apa belum ya, aku lupa. Jadi tuh HP digeletakin gitu aja gitu kan. Terus aku tuh iseng, soalnya HP ku pas itu masih Symbian. Terus dia udah Android gitu kan. Kadang aku
pinjem buat kayak browsing atau apa gitu kan. Terus aku iseng-iseng aja kayak SMS ada siapa sih kayak gitu-gitu kan. Terus habis itu aku buka, ternyata ada chat cewek, ternyata kayak semacam cewek open BO gitu. Terus habis itu kayak ya aku nggak tahu kejadiannya dan itu kapan nggak tahu, cuma aku tanyain saat itu, dan aku relate juga sih sama Kak Hani tadi kayak aku pas itu anehnya nggak marah sih, kayak cuma gini doang kayak kenapa kamu ngelakuin itu gituin, kenapa kamu bisa gitu, itu sih aku tanyain. Terus aku nggak marah sama sekali, aku diem aja. Terus habis itu dia yang kayak lebih takut sih. Terus habis itu aku cuma bilang kayak kalau lo ngulangin lagi ya mungkin kayak kita berakhir aja sih, aku anggap. Ya aku itu kan juga bukan someone, aku mikirnya gitu loh, dia kan mungkin selingkuhnya secara physically gitu kan, not in you know Nggak lah dari gitu hati loh. Bukan jadi sim-simi ya. Iya. Oke. Dulu masih senaif itu ya, jadi kayak udahlah biarin aja gitu kan, toh dia sama aku masih gitu kan, dulu aku masih kayak gitu, kayak kerasa superior gitu. Terus along the way setelah 2,5 tahun, terus kita kan juga struggle tuh, kayak aku kuliah sama kerja, dia kerja tapi kayak di perusahaan apa namanya, kayak warisan bapaknya gitu, tapi dia pegawai biasa aja gitu. Terus habis itu pernah tuh kita kayak ayo kita nabung, ayo kita ngapain gitu dan segala macam, sampai akhirnya one day itu dia ada tawaran, aku ketawarin, lo mau nggak jadi ini nih, ada yang pinjem mobil lo sama supir kayak setengah hari doang buat ini apa drop mbak SPG gitu, soalnya kantornya kakakku ada nyari nih gituin, lumayan kan buat tambahan gitu kan. Nah saat itu aku juga SPG juga saat itu. Terus kemudian kayak ntar kalau lo kesini gue samperin deh bla 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 kalau lo nggak tahu apa-apa dan segala macam kayak gituin. Itu udah aku bercandain kayak gini, awas kalau mau selingkuh yang cantik, jangan yang jelek, aku gitu-gitu dulu tuh. Aku sampai kayak bro banget lah sama dia itu, kayak nggak ada rahasia, nggak ada gimana hampir bertengkar juga nggak ada gitu loh. Setelah yang dulu tuh kayak nggak pernah ada kejadian yang gimana gitu. Terus habis itu ternyata ya emang nggak selingkuh sama mbaknya, tapi sama kayak tim leadernya gitulah. Oh betul ya, yang dekat aja berarti ya, yang bisa Betul. ditemuin. Dan kalau yang mbak-mbak BO kan itu ada syarat dan ketentuan ya untuk menjalin hubungan. Kalau sama tim leader kan yang penting di kantor bikinin kopi gitu kan, mau diajak patungan janji jiwa gitu kan, siapa yang tahu gitu. Ya Benar kayaknya dulu kan kalau benar. secara posisi kan mungkin tim leader lebih oke, dan dia itu adore banget sama, awalnya tuh cuma dia bilang tanda-tandanya cuma gini sih, mbak itu keren banget ya bla 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 Oh bla. mulai Terus aku sering cuma bilang, dibahas gitu ya. mulai sering bahas, aku tahu orangnya juga kan. Terus aku kayak oh really, oh iya sih, aku cuma gitu doang, kadang nggak, pas itu cuek juga gitu, aku juga sibuk. Terus dia tuh kayak nyari alasan nggak bisa ketemu, nggak bisa, adalah alasannya setelah hari-hari dia setelah ketemu mbaknya itu. Terus akhirnya aku putusin dan apa namanya, sesuai pengalaman dulu, kayak kalau aku yang mutusin biasanya tuh dia yang balikin gitu loh, dia yang balik, dia yang nyari, dan dia nanya kenapa gitu kan. Nah kali ini tuh nggak ada tanda-tanda sama sekali gitu, udah seminggu kok dia diam-diam aja ya. Kayak Tapi nggak. Noli gue kalau boleh gue potong hmm, dan gue tanya, hmm, apa sih setelah lo diselingkuhin kayak gitu yang jelas-jelas depan mata lo berimpact ke lo gitu? Misal kayak kalau gue nih dulu sama mantan gue itu gue ngerasa kayak aduh apakah memang gue jelek, apakah gue nggak worth it, gue jadi mempertanyakan itu. Kalau lo sendiri kan lo kayak tipe yang lebih chill gitu, kayak lo lebih merasa lo cukup superior gitu, lo cukup merasa alpha gitu, jadi kayak diselingkuhin tuh kayak oh ya udah just one thing and move on gitu. Nah kalau waktu itu gimana tuh yang impactnya ke lo? Justru saat itu tuh lucunya gini sih, ketika aku nggak ngerasa superior di community, ketika aku punya pacar aku jadi superior. I don't know why. Kayak sebenarnya aku nggak mungkin saat itu udah kejadian udah hampir 10 tahun yang lalu ya. Jadi kayak di usia 20-an lagi, usia kebodohan tadi. Iya usia bodoh. Usia bodoh tadi ya, emang
ya bener-bener dulu punya tekad apa segala macam tuh tinggi, cuma kayak nggak terarah aja gitu. Mungkin kalau misalkan aku passionku diarahkan ke tempat lain, mungkin sebenarnya akan lebih produktif gitu. Tapi aku dulu produktifnya untuk hal-hal tersebut gitu, sehingga anehnya emang ketika tahu selingkuhnya itu kan setelah pasca putus kan, sebenarnya kayak pasca putus dia akhirnya nikah juga sama orang tersebut. Terus sempat tengkar besar juga sampai apa ya, kita blok-blokan Twitter sampai kita tweet war dan segala macam gitu. Kayak aku dihina-hina, kata kasar deh pokoknya gitu kan, bahasa Jawa gitu kan. Sama keluarga kita, bukan keluarga kita, aku tuh di apa ya, I never think kalau dia tuh jadi orang yang segitunya gitu sama aku, sampai orang-orang kayak udahlah gitu kan, kayak itu sampai move on-nya tuh udah berapa, hampir 5 tahunan mungkin ya. Sampai akhirnya ya dari situ aku kayak juga ngerasa apa ya, kurangnya apa ya, kenapa sih aku selalu gagal dalam relationship dan segala macam, atau sebenarnya am I worth it or not gitu kan. Terus ya mungkin dari situ anggap aja kayak semacam apa, bimbingan apa namanya, primagama gitu kan. Oh, itu memang konsepnya ngeles gitu, pacaran itu konsepnya ngeles gitu, ke kayak aduh ternyata gue nggak cocok pelajaran matematika, ya udah gue coba IPA, ternyata IPA Betul, gagal juga, betul, IPS betul. gitu aja, sampai tiba-tiba lu buka warung kopi gitu kan, ternyata lu lebih Iya, cocok berwirausaha gitu. iya, Bener iya, bener iya. bener. Wah, semoga pencarian lo selanjutnya berhasil ya. Atau ternyata Oke. udah berhasil? Apanya? Oh, belum sih Oh, sampai sekarang. belum. Ya mungkin teman-teman Growth Space ada yang nanti bisa DM aja, tinggal klik profilnya, cek Instagramnya gitu Oke, kan, Ya, ke Fon. Hanita juga. Gas Fon. Bener, Kan virtual tuh udah pengalaman tuh. iya. Tinggal digasin aja. Justru sekarang tuh takut sebenarnya. Makin kesini Wah, tuh makin takut. Kayak dulu pernah nyoba segalanya, akhirnya makin kesini tuh makin harus hati-hati, harus gimana. Bener-bener jadi lebih aware ya. Jadi lebih aware sih. Jadi kayak udahlah, nikmatin aja dulu, kayak aku sekarang kayak fangirlingan dan segala macam gitu kan. Udahlah, fokus di situ aja, nggak masalah sambil kerja gitu kan di rumah. Fangirling Abang Galon nggak? Abang kalian tuh apa ya? Yuta NCT. Oh, aku Oh, bukan. Thailand. Maaf. Oh, baik, beda ya. Nggak Oke. apa-apa. Hey, thank you, Oke, thank you. makasih. Iya, nah ini ada yang sibuk ngegitar nih di bawah. Zami ini kayaknya mau cerita nih tadi sebagai tetangga baru suami gue. Gue udah self proclaim gitu. Zami mau cerita nggak, Zam? Kayaknya nggak. Zami. Yaudah, Lagi ngegitar, jangan diganggu. Mungkin lagi itu apa, belajar kuncinya lagu Peter Pan. Anyway, ada Siska nih tadi udah ikut gabung. Mungkin Siska nih yang mau cerita, tadi udah sempat angkat tangan. Halo Kak Siska, mau cerita nggak soal selingkuh dan diselingkuhin ini? Halo malam. Sebenarnya aku diundang sih, jadi tapi nggak apa-apa, aku Boleh. udah punya cerita. Sebenarnya mungkin ceritanya agak singkat dan aku nggak bisa pastiin ini selingkuh atau enggak. Tapi mungkin kakak-kakak yang di sini bisa menyimpulkan apakah ini perselingkuhan atau enggak. oke. Karena aku putusnya itu sebenarnya kita kayak ribut biasa, terus dia alasan kayak, duh gue nggak bisa nih sama lu lagi karena kayak gue ngerasa bodoh kalau ngomong sama lu, kayak selalu kalah argumen kayak gitu-gitu. Nah setelah putus 3 hari kemudian aku makan di kafe lah ya, terus ketemu dia sama ceweknya dan duduk di depan aku persis. Aku nggak tahu saat itu dia udah pacaran atau belum, atau hanya lagi PDKT. Tapi setelah udah beberapa bulan, teman kantornya tuh ada yang cerita ke aku bahwa itu pacarnya dan satu kantor. Padahal kayak paginya itu kayak orang tua dia tuh masih kayak ke tempat aku buat ngasih makanan gitu-gitu. Dan singkat cerita, aku baru tahu beberapa bulan yang lalu dia sudah menikah. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kayak sesingkat itu. Jadi aku nggak tahu nih, aku yang terlalu positif mikirnya, oh mungkin dia PDKT-nya setelah aku udah putus kali ya. Tapi kayak ada yang bilang, temanku bilang, kok terlalu singkat nih untuk PDKT dalam 3 hari, udah satu tempat makan. Dan tapi aku bersyukur karena gara-gara itu galauku jadi lebih cepet, karena kayak wah Tuhan baik banget Kayak nih disadarkan kasih gitu aku. ya, ditunjukkan Iya, bahwa lah memang dia ini orang gila gitu kan. mungkin. Jadi kan kalau awal putus kan kayak
kok cuma karena masalah ini galau gitu kan, karena masalah sepele gitu-gitu, tapi kayak dia masih, kalau misalkan kayak sehari 2 hari setelah putus, tapi anehnya tuh kayak dia masih kontak aku, kayak aku lagi di apartemen nih, mau makan bareng nggak gitu, tapi aku selalu tolak, maksudnya kayak kalau udah putus ya udah gitu, jangan jangan kayak masih komunikasi tuh buat aku aneh gitu sih, kecuali kayak udah lama kita temenan nggak apa-apa, tapi kayak kalau belum selesai sama masalah diri sendiri lebih baik nggak temenan kan gitu. Bener. Nah, mudah-mudahan jadi pelajaran juga tuh buat teman-teman. Gimana, Nu? Ya emang harus tegas sih, kalau misalnya putus ya putus, kalau enggak ya udah enggak, kayak jangan Iya, putus jangan yang maintain enggak aja ya. gitu. Jangan Heeh. mantan Iya, maintain. Iya malah bener. takut dijadiin serep kalau dia nggak deket lagi sama yang baru, nggak dapet ntar bisa balikan nih guys. Iya, enak aja ya. Keranjang Enak banget Shopee jadi aja last bisa sold option, out kurang gitu ajar. tiba-tiba. Iya Iya, bener. jadi kayak aku, maksudnya dia kan, aku pernah bilang aku tuh sama mantan yang lain tuh kayak masih bisa temenan. Dia pernah bilang, kamu katanya kalau sama mantan bisa temenan, tapi ya nggak langsung temenan juga gitu kan, kayak butuh misalkan 6 bulan atau setahun, yang penting diri sendiri kayak udah selesai dulu baru kita bisa temenan kan, biar nggak ada Bener. baper-baperan gitu. Kayak gitu Iya. sih kurang Oke, lebih. thank you Siska udah sharing. Ada Iya. satu lagi nih, Nu, Fon, kayaknya yang kita harus tanya. Ada Kak Zakiah Dini. Oke. Halo Kak Zakiah Dini, mau cerita nggak? Halo, Iya. Halo. ya ini sebenarnya cerita aku SMP sih, tapi kalau menurutku sih ini lumayan rame banget di Oh, sekolah. ya nggak apa-apa. Aku juga tadi Hmm. cerita SMP kok. Kita memang Iya waktu muda ki- kan banyak aja kejadiannya gitu. kita masih SMA Mm-mm. semua kok ini, nggak apa-apa. Iya, bener-bener. Jadi dulu tuh aku tuh punya geng gitu kan. Kalau dulu tuh SMP tuh kayak kita tuh harus ngegeng kayak buat ngelindungin diri gitu. Soalnya kakak kelas di SMP ku tuh kayak bener-bener serem-serem banget gitu, kayak beda angkatan sama kayak angkatanku gitu. Nah, aku tuh ngegeng sekitar 12 orang atau 13 lah, kayak rame banget gitu. Itu kalau weekend kalian main futsal bareng nggak, bisa 2 tim tuh? Bener banget dulu bioskop kan kayak baru buka gitu kan di mall, terus masih ada rolling door, terus kita foto-foto alay gitu kalau SMP. Nah, oke lanjut. Terus habis kayak gitu eh, sampai mana tadi? Oh ya, kita ber-13. Nah, temanku tuh bener-bener yang dewasa banget. Aku tuh yang kayak SMP kayak nggak ngerti. Oh, pacaran ya gitu. Oh, apa sih namanya? Jalan gitu, ketemuan gitu. Terus Facebookan, chat-chat sama cowok tuh aku nggak, maksudnya bukan habit lah gitu. Pas dulu SMP, nah teman-temanku tuh bener-bener udah punya pacar semua, Kak. Terus salah satu temanku tuh ada yang pacaran. Nah, dia nemu nih cowok ganteng, dia pacaran. Itu udah mau 6 bulan atau 4 bulan gitu. Nah, ternyata temanku itu ada yang suka juga sama dia, nge-add Facebooknya. Nah, di situ udah mulai rame. Jadi kita tuh zaman dulu kan kita nggak tahu ya Kak, kayak foto-foto yang asli atau yang enggak gitu. Ya nggak sih, kayak masih bisa nyolong-nyolong dari Google gitu loh, dan kita tuh belum tahu kalau itu tuh foto orang lain gitu. Nah, pas udah ketemu, maaf ya ada kayak suara itu soalnya lagi nyusuin bayi. Apa? Terus habis kayak gitu, apa namanya, dari Facebook itu pada nge-add yang si cowok ganteng itu kan, pada kepo gitu. Istilahnya siapa sih, kita nggak ada yang mau kenalan sama cowok ganteng gitu. Nah, setelah rame, berantem deh itu satu geng. Lu ngapain deketin cowok gua gini-gini, asal lu tau aja Wah, ya, rame gue tuh kayak sebenernya udah sinetron nih. rame banget. Asal lu tau aja ya, gue tuh Itu udah zaman jadian Facebook sama ya? dia. Zaman Oh, Facebook pasti itu langsung baru-baru salah banget. satu ada yang update. Aduh, persahabatan ini ternyata tidak seberapa dibanding pria tampan gitu ya. Bener banget. Dan terus abis kayak gitu, parahnya lagi ternyata si cowok ini kayak, mohon maaf ya, misalnya kayak predator gitu, kayak nyari teman-teman yang kan, kalau friends Facebook tuh bisa di add ya kalau dulu ya.
Nah tuh kita dicari nih dari SMP mana, dan dia tuh kayak nge-add-nge-add-in cewek lain juga, terus tuh ternyata mereka pacaran, dan kita antar geng gitu di kelas tuh bener-bener di apa, antar kelas di lorong itu kan, lorong SMP aku tuh kayak besar banget ya, kayak itu bener-bener berantem sampai jambak-jambakan, dan aku malu banget sampai dipisahin guru. Terus sampai ternyata yang si cewek ini pakai wig, teman SMP ku pakai itu random banget, dan kita baru tahu dia pakai wig gitu. Dia itu bener-bener kayak kaget, sekaget-kagetnya, dan itu Itu ke lebih cewek. kaget dibanding perkara cowoknya ya, bener-bener. Iya bener-bener pakai wig, dan kita kaget gitu, karena biasanya pakai kerudung ya Kak, cuma kan bandel-bandel gitu kan suka dilepas gitu loh kerudungnya gitu kan. Dan dulu tuh di SMP ku tuh lagi zaman-zaman di rebonding, di smoothing kayak gitu-gitu. Iya, Nah itu iya, rame banget paham. ternyata. Asal lo tau aja ya, dia tuh udah jadian sama gue, udah. Oh, dia pikir gitu kan, antar geng. Wah, lu tuh selingkuhan kata gitu. Udah tuh mulai lama, dia minta maaf, akhirnya temanku maafin, masih bertahan tuh temanku tuh, dan itu bertahan sampai SMA kalau nggak salah kelas 2. Terus aku bilang, aku kan orang yang nggak gampang percaya sama orang di internet ya, maksudnya gitu. Aku tuh lebih suka yang, kalau aku sih lebih suka yang di ref, aku ngasih tahu dia gitu. Lu yakin nggak foto dia cuman sedikit loh, aku bilang. Komunikasi setiap mau ketemu dibatalin terus, aku gituin. Dan itu sampai SMA. Aku bilang, lu yakin? Akhirnya terakhir kali dia tuh udah bener-bener sering kirim pulsa, terus paket data. Udah akhirnya aku bilang, udah lu stop, lu cari dia siapa. Ternyata diusut-usut, dicari-cari nggak ada Kak. Entah dari diajak ketemu nggak pernah mau, terus dicek email, istilahnya gimana caranya dia mau MMS lah apa, selalu nggak pernah mau. Ya udah pas terakhir temanku itu sempat ngedeketin tek-tekan foto kalau nggak salah, dia itu istilahnya dibilangnya saudaranya, saudara jauh gitu. Nah itu mulai temanku nyoba buat deketin tuh, dan ternyata pas diusut-usut ternyata dia tuh kayak cewek gitu Kak, cuman suaranya emang kayak cowok. Oh, Jadi kayak spill-spillan Twitter ya, waktu itu sempet rame iya, tuh. iya aku juga pas kayak gitu, aku juga selalu, ini menurut aku sih aku udah agak traumatik ya, maksudnya teman sendiri kan gitu istilahnya. Tapi itu temanku sendiri tuh kayak biasa aja, ya udah gitu. Tapi waktu selama itu, dan dia sesayang itu sampai nangis-nangis sampai sakit-sakit. Ya ampun. Nggak apa-apa, memang usia-usia bodoh kok, dulu juga aku bodoh di usia-usia segitu. Kita kan memang belum meletek gitu istilahnya ya, Iya. Kia gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu, itu kan jadi kita punya pelajaran dan juga cerita gitu ya, kayak perkara wig gitu kan, perkara apa itu tuh, kalau si cowok itu hidup di zaman sekarang tuh udah kena spill Twitter gitu kan, Cewek Kak, spill ternyata. oh iya bener, si orang itu lah ya kan, kita Iya, mungkin makanya dia aku tuh. gender band gitu kan, jadi gendernya memang gender fluid gitu. Anyway, nah ini kan waktunya udah jam 9 nih, kayaknya Ibnu sama Devon juga udah mau nutup nih si diskusi growth space kita malam ini, ya nggak, no Fon? Ya betul. Ya karena Benar-benar pas. udah sejam juga ya. Dan ceritanya menarik-menarik. Seneng gue. Terutama cerita virtual itu kayak kita bisa bahas Nanti apa kita sih? bahas untuk sesi yang baru lagi kan. Biasanya kita Iya. kayak teriak kuek-kuek gitu. Oh iya. Terus kalau Gimana? gue apa? Nah, lanjut. Ya kalau gue boleh ngasih closing statement sih sebenarnya gini, selingkuh tuh ya, mau selingkuh dan diselingkuhin itu sama-sama adalah pilihan gitu ya. Maksud gue kalau diselingkuhin mah bukan pilihan ya. Cuma orang Makanya yang aku kaget, berselingkuh. ini apa? salah statement gue. Enggak, jadi maksudnya selingkuh itu kan pilihan ya. Jadi pilihan dari orang yang selingkuh itu. Jadi mungkin bisa dilihat juga, jangan sampai yang kita jadi rendah diri karena orang tidak memilih kita gitu ya. Emang mencari jodoh tuh kayak gacha, kalau di game kita tuh nggak pernah tahu kapan kita dapet yang pas gitu. Tiba-tiba karakternya jelek gitu. Speknya bagus tapi karakter jelek gitu. Ternyata ada yang karakter bagus tapi speknya jelek. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Nah, itulah, semoga aja teman-teman di sini gitu bisa dapet pelajarannya untuk tidak berselingkuh gitu kan. Atau yang mungkin pernah diselingkuhin, lukanya sembuh gitu dalam waktu dekat ya, menemukan orang yang pas. Kalau dari gue gitu. Kira-kira Ibnu mau nutup bilang apa nih, Nu?
Kalau dari aku sih segala macam bentuk selingkuh, entah itu mikro selingkuh atau makro, ya nggak bisa dibenarkan juga, pasti. Dan ya lebih baik tidak memaafkan orang yang selingkuh atas perselingkuhannya, tapi ya udahlah, kita memaafkan diri kita bahwa sebenarnya bukan kita yang salah, bukan kita yang kurang, tapi orang atau pasangan kita yang tidak bersyukur. Bener banget. Jadi semoga kayak tadi yang pada cerita kayak ada Fatimah, Hanita gitu, Noli, Siska dan juga Zakia, itu kan kita dapat banyak banget pelajaran gitu ya. Oh ternyata memang ada nih orang-orang yang seperti itu. Jadi kayak apakah kita yang salah atau kan memang mereka yang nggak tahu diri aja gitu kan. Semoga itu jadi gambaran juga buat kita ke depannya ya. Jangan sampai mendapat orang seperti itu. Ya nggak Kezia? Dia nggak bunyi. Iya Oke. betul. Oke, thank you teman-teman yang udah gabung di Growth Space malam ini gitu. Semoga kita segera ketemu lagi di Growth Space selanjutnya. Ya nggak, Fon? Ya, ada hari Sabtu kita ada lagi jam 3. Sampai gue lupa. Nanti pokoknya ada hari Sabtu jam 3. Gitu. Ada. Gue sebagai MC magang di sini undur diri. Thank you udah ikut dengerin. Yes. Semoga nggak kapok ya dengerin gue di